Di sini saya jabarin dulu tentang dasarnya dan basicnya. Apa itu time frame, trend, dan area entry ya teman-teman. Siap Kak iPhone, silakan. Nah, kalau kita bicara tentang market, saat Anda buka market ya, pasti nggak pernah lepas dari yang namanya time frame. Setuju? Pasti teman-teman juga pakai time frame tertentu ya. Nggak mungkin Anda buka grafik tanpa time frame teman-teman. Karena memang nggak ada grafik yang tidak menggunakan time frame. Pasti grafik itu pakai yang namanya time frame ya. Jadi kenapa time frame ini sangat penting? Kalau dijabarkan time frame adalah satuan waktu grafik yang digunakan untuk melihat pergerakan harga. Jadi memang harus ada satuannya. Anda melihatnya di M15, H1, H4, atau daily. Itu kita kembalikan ke siapa? Ke tradernya lagi. Ke tradernya masing-masing. Ya teman-teman ya. Oke, kita kembalikan ke si tradernya masing-masing. Pola apa yang mau dia gunakan? Atau tipe apa trader tersebut? Dari daily ke H4, H1 maybe dia swing. Sudah mulai H1, M15, M5. Bisa jadi dia day trade. M15, M5, M1 pasti dia scalper ya. Jadi dari cara penggunaan time frame-nya kita jadi tahu model tradingnya dia seperti apa. Nah, lalu dari time frame kita turun ke trend teman-teman. Karena trend adalah arah yang dominan terhadap pergerakan harga, naik, turun, dan sideways. Nah, saya mau tanya dulu nih, rata-rata Anda di sini, waktu Anda bicara tentang time frame, ya, Anda happy atau lebih suka pakai time frame yang mana, teman-teman? Mana time frame yang suka Anda gunakan atau sering Anda gunakan? Besar kah? Kecil kah? Kecil besar? M15? Mungkin cenderung ya day trade scalper ya. Karena kelihatan dari pemakaian time frame ya. Dia trader seperti apa. Nah, kalau teman-teman lihat mappingan saya ya seperti di gold ini, saya pakai 2 jam, 3 jam time frame yang cenderung besar, areanya pun saya tandai di time frame tersebut. Potensinya ini trade-nya memang swing. Jadi bukan trading yang dalam waktu cepat kita buang posisi enggak, tapi kita menunggu dengan waktu yang cenderung lebih panjang ya. Nah, saat time frame dikombin dengan yang namanya trend, teman-teman. Untuk Anda menentukan tren, apa yang Anda lakukan, teman-teman? Bisa Anda pakai moving average, bisa Anda pakai struktur market, bisa Anda pakai Bollinger Bands. Tapi yang pasti, naik, turun, atau sideways itu benar-benar harus terlihat jelas di matanya Anda sebagai seorang trader. Ya, sebagai seorang trader. Time frame tersebut dan tren harus terlihat jelas. Misalkan nih teman-teman, saya ambil contoh ya, oke. Kita mulai dari daily. Ini kalau kita melihat view dari daily yang terjadi uptrend ya. H4 sama uptrend teman-teman. H1 Anda bisa lihat uptrend juga. Nah,
Market-market yang setiap time frame-nya ini sinkron, sama-sama naik, itu biasanya memberikan reward yang lebih besar. Market tersebut memberikan reward yang condong lebih besar, ya, karena arahnya signifikan dan sama dari beberapa time frame yang Anda gunakan. Daily, H4, H1, M15 sama polanya naik, teman-teman. Oke. Setelah bicara time frame, kita bicara trend. Setelah bicara tren, kita bicara area entry. Area entry adalah titik atau zone spesifik yang dipilih untuk membuka posisi berdasarkan kombinasi tren dan analisa teknikal lainnya. Nggak lupa kita pakai time frame. Nggak lupa kita gunakan yang namanya time frame. Kalau saya pribadi, yang saya gunakan untuk area entry adalah supply and demand. Ya, backup slide-nya saya taruh di grup tele ya teman-teman. Saya pakai supply and demand. Nanti akan coba saya jelasin. Ya, jadi tiga hal ini kita combine. Jadi satu gambaran seperti apa. Kalau trennya naik kita fokus buy, trennya turun kita fokus sell, trennya sideways biasanya saya condong tidak melakukan apa-apa. Saya tidak entry teman-teman. Dan nah, mengapa penting memahami ketiganya secara menyatu teman-teman. Time frame ini memberi konteks dan validasi kekuatan tren serta penyelarasan antar time frame, top down analisa. Jadi apa yang saya gunakan itu lebih kepada analisa top down, teman-teman. Analisa dari time frame besar ke time frame kecil. Jadi saya nggak hanya pakai satu time frame saja, ya. Saya nggak pakai hanya satu time frame saja. Misal pun yang saya share di channel Telegram itu adalah apa namanya? Analisa satu time frame itu analisa jadi, ya. Analisa jadi, bukan analisa dari awal. Kalau Anda mau lihat analisa dari awalnya seperti apa, teman-teman bisa cek ke video weekly analysis yang selalu saya share tiap hari Sabtu kalau nggak salah ya teman-teman. Sabtu. Itu selalu saya share di sana. Nah, jadi kalau yang seperti ini, ya ini sebelumnya Bitcoin ya. Ini satu time frame ya kelihatannya teman-teman. Tapi sebenarnya itu dari top down. Sebenarnya itu dari top down analisa yang sudah mateng saya masukin ke grup. Ini juga sama, hanya 2 jam. Tapi sebenarnya prosesnya dari time frame yang besar. Oke, dimengerti ya teman-teman ya. Nah, top down analisa fungsinya apa? Mungkin nanti akan saya kasih penjelasan di chart nanti ya teman-teman. Share-nya di tele mana? Telenya forecaster, Mas. Forecaster ini, ya. Coba saya kirim ke grup chat. Silakan join. Oke. Time frame memberi konteks validasi kekuatan tren. Penyelarasan antara top and down analysis. Lalu, kalau tren memberi arah biar nggak melawan arus market, teman-teman. Banyak orang yang lebih condong itu melawan market, ya. Silakan Om Lulus.
join ke grup Telegram. Nanti kita bisa chit-chat dan sharing dari sana. Ya, time frame trend. Jadi ada fungsinya masing-masing, teman-teman. Bukan hal yang sepele dan sembarangan. Ya, bukan hal yang sepele dan sembarangan. Sedangkan area entry menentukan kualitas posisi yang diambil. Ya, menentukan kualitas yang diambil. Apakah harga ada di area diskon premium, support resistant, supply demand, atau confluent. Teman-teman tahu confluent ya? Confluent tahu mungkin? Mungkin pernah mengerti confluent atau ada yang belum mengerti? Belum ngerti ya? Nah, confluent itu jadi gini mas. Misalkan nih, saat ceritanya ya, ini contoh saja ya. Anggap saja market trennya naik ya. Trennya naik. Oke, trennya naik. Dan di sini sudah terjadi yang namanya break. Ini break, mas. Oke, layar saya jangan dicoret-coret ya. Nanti ada yang kaget ya. Ini ada break. Lalu di sini kita punya range trading atau trading range ya. Nah, kebetulan teman-teman mungkin ada yang pernah tahu juga tentang apa namanya? Price action SMC itu semua dimulai dari break dan ada yang namanya premium discount. Zona ya atau area harga saat trading range sudah terbentuk 50% ke bawah, ini adalah disebut sebagai diskon ya, diskon area. Lalu selain diskon area, di sini ada satu diskon area. Lalu ada Fibonacci retracement. Nah, seperti ini. Area yang Anda ambil berapa? Misalkan 618. Nah, diskon area plus Fibonacci, dua support yang membuat Anda bisa membuat sebuah keputusan itu confluent. Ya, confluent itu biasanya dua support atau lebih. Jadi beberapa hal yang akhirnya bisa jadi keputusannya Anda. Misalkan ditambahkan lagi EMA. Nah, EMA. Jadi saya nunggu price masuk ke diskon area 61,8 Fibo dan dia menyentuh EMA. Misalkan begitu ya. Oke. Menyentuh 618 dia di diskon area dan menyentuh EMA. Mungkin area ini jadi area confluent. Jadi keputusan yang Anda ambil berdasar dari beberapa hal. Cuman saran saya sih jangan kebanyakan. Jangan kebanyakan nanti karena kalau kebanyakan jadi bingung teman-teman. Ya, kalau kebanyakan nanti akan bingung. Oke, confluence bisa cukup membantu tapi jangan terlalu banyak. Clear teman-teman? Confluent? Apa yang dimaksud confluent? Bisa dipahami ya? Tadi mas siapa ya? Ngames. Ngames. Itu seperti itu confluent yang dimaksud. Jadi kita mengerti nggak cuma satu hal saja yang menjadi pertimbangan kita waktu kita trading. Siap mas, semoga bermanfaat ya. Ini saya capture dulu sebelum ke next slide. Oh sudah ya.
Sudah saya capture, sorry. Nah, di sini saya kasih gambar ini teman-teman. Just a bad day, not a bad life. Liquidity belum kita bahas, ya. Liquidity belum kita bahas. Liquidity masih sangat jauh dari materi hari ini. Karena materi hari ini itu dasar pemikiran dulu. Mungkin saya pernah janji ya teman-teman untuk bahas liquidity tapi belum sempat. Next day webinar kita bahas liquidity ya. Nah, di mana area ideal untuk entry? Area ideal untuk entry pasti mencakup time frame dengan gaya tradingnya Anda. Scalping kah? Swing kah? Ya. Kalau Anda scalping, entry-nya di H4 dan D1 nggak cocok teman-teman. Nggak cocok. Anda scalping, Anda pakainya daily. Loh, candlestick ini berubah aja nggak kerasa teman-teman. Nggak kelihatan. Ya. Candlestick tersebut berubah itu nggak kelihatan kalau daily. Kalau ada scalping ini akan susah, susah sekali. Tapi bagaimana saat Anda mau scalping? Ya Anda harus sesuaikan time frame-nya. Maybe M15 diawali ya. Ini market kelihatan pola gelombangnya. Ya, that's why time frame jangan pernah dilupakan. Jangan pakai sembarang time frame. Tapi pakailah time frame yang cukup clear, cukup jelas. Ya, lalu di mana area ideal untuk entry dari segi tren? Sorry, saya minum dulu teman-teman. Anda bisa ambil di arah tren utama yang terkonfirmasi oleh time frame besar. Ya, misalnya entry D1 searah dengan tren di D1. Seperti tadi kondisi si market ini, di mana daily-nya naik, ya, daily-nya uptrend, H4-nya uptrend, H1-nya pun uptrend. Nah, ini tempat terbaik teman-teman untuk entry, untuk entry. Oke. Jadi di mana semua berkesinambungan. Lalu area yang Anda pantau yang mana? Biasanya orang-orang itu memantau di area support resistance, supply demand, Fibonacci, atau breakout retest area. Ya, break and retest waktu market pullback. Sewaktu market pullback. Ya, nah ini menjadi satu kesatuan yang bisa teman-teman pahami. Time frame-nya di mana, ya, trennya apa, entry-nya supply demand, support resistance, Fibonacci, semua bisa Anda pakai. Tapi saran saya gunakan satu yang apa teman-teman? Yang familiar untuk Anda. Yang familiar untuk Anda. Malam Mas Hafiz sudah sampai di pulau. Nah, kapan waktu terbaik untuk entry teman-teman? Jadi kalau saya webinar pasti saya bikin urutan ya teman-teman. 5W 1H. 5W 1H. Jadi alasan dari awal kita jadi paham. 5W 1H-nya kita perdetil. Sudah jalan 30 menit ini Pak. Ya. Kapan waktu terbaik untuk entry? Oke. Saat harga mendekati area yang dipantau dan menunjukkan signal valid. Boleh. Signalnya apa? Quasimodo bisa, pin bar bisa,
engulfing bisa, breakout atau konfirmasi yang lain. Tiap orang punya konfirmasi sendiri-sendiri. Ya, tiap orang punya konfirmasi sendiri-sendiri. Saya sendiri bisa saya pakai konfirmasi, bisa saya langsung pending order, teman-teman. Saya sudah saya sudah cukup jelas saat saya melihat marketnya, tinggal actionnya PO atau tunggu reaksi. Yang sering saya pakai yang mana? Quasimodo. Oke, boleh Pak Andi. Nanti saya coba tarik ya Pak Fibonacci-nya. Nah, satu itu, yang kedua saat terjadi konfluensi antara beberapa faktor teknikal. Trennya naik, harga di support, harga di area demand, atau muncul candlestick bullish. Nah, ya, beberapa faktor yang menjadi penunjang Anda untuk entry. Dan pastinya jangan sampai lupa yang namanya stop loss, teman-teman. Ya, jangan sampai lupa yang namanya stop loss. Breakout konfirmasi itu saat market break terhadap support resistance dan dia ada body yang close di sana. Ada body yang close di sana, Bu. Nanti coba saya jelasin ya. Karena ini berkesinambungan antara Vibo, break, dan yang lain. Itu nanti berkesinambungan. Nah, lalu hindari entry saat sideways atau di luar jam aktif pasar. Jam aktif pasar baiknya teman-teman hindari. Kenapa? Bisa jadi marketnya itu bergerak nggak signifikan. Ya teman-teman, marketnya nggak bergerak signifikan. Teman-teman pasti tahu bahwa tren itu uptrend, ya, downtrend, dan sideways. Nah, kalau market hanya bolak-balik seperti ini, saya nggak menyarankan untuk entry, teman-teman. Nggak menyarankan untuk entry. Karena secara tren belum terbentuk. Buyer dan sellernya belum kelihatan. Yang dominan yang mana. Tetapi kalau munculnya seperti ini, ya teman-teman, seperti ini, yang dominan yang mana sudah kelihatan. Dari bentuk marketnya ini, ya, resisten yang makin tinggi, support yang makin tinggi, menandakan apa? Anda kan jadi tahu, ya. Oke, contoh candlestick bullish, bullish pasti adalah biru kalau menurut saya Mas Wiwin, ya, biru. Atau mungkin tren bullish mungkin. Nah itu nanti saya coba detailin lagi. That's why kenapa kalau marketnya sideways seperti ini teman-teman, saya lebih cenderung nggak entry karena nggak ada movement yang besar, nggak ada movement yang besar, ya, tidak ada movement yang besar. Dia bolak-balik saja. Meskipun ada juga orang yang entry di area resisten ini atau support ini, bisa juga dimanfaatin. Tetapi untuk orang yang sudah paham ya, oke, kalau yang sudah paham, oke teman-teman, kita ke slide lagi, baru kita nanti ke materi. Ini sudah saya capture belum ya? Belum ya sepertinya ya. Saya capture dulu guys. Jadi teman-teman punya backup materi. Semuanya ada di Telegram ya. Di grup Telegram. Yang belum join ke grup Telegram silahkan join dulu. Linknya sudah ada saya taruh di chat.
Ya, oke. Nah, kita sekarang bicara combine atau menerapkan semuanya, teman-teman. Dari apa teori yang tadi kita bahas? Yang pertama, tentukan tren utama di time frame besar, H4 atau D1. Nah, kita akan coba sekalian praktek di grafik. Kita mau coba mapping market apa, teman-teman? Ada request mungkin. Market apa yang skillanya bisa Anda request? Silakan di request. Gold, XAU, USD. Oke, sambil take mill. Oke, sama nggak sih marketnya? Sama. Nah, oke. XAU ya teman-teman. USD Meksiko saya nggak pernah entry. Ya, nggak pernah entry. Untuk teman-teman di TikTok, silakan join dulu ke link yang ada di bio untuk dapat akses ke webinar. Ya, teman-teman yang di TikTok silakan join dulu, link ada di bio. Nanti Anda ke direct ke Telegram, di situ ada linknya untuk webinar. Oke teman-teman, kita mulai dari daily. Ya, kita analisa dulu daily. Trennya apa sih yang terjadi sama daily? What happened teman-teman sama daily trennya? Sekilas Anda lihat marketnya deh. Bullish, daily bullish. Kalau kita lihat dari sudut pandang ini, bullish. Nah, oke saya bicara gini dulu deh teman-teman. Jadi biar gak salah ya, bullish itu harus ada resisten yang lebih tinggi. Oke, tapi kalau harga begini, oke teman-teman, dari sini di sini tidak timbul harga-harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dan dia ada di tengah teman-teman, kita nggak bisa bilang itu bullish. Ya, kita nggak bisa bilang market itu bullish. Bullish seperti ini. Ya, resisten yang tadi yang lampau ini di break. Oke, break, terjadi break. Break yang valid seperti apa? Tadi ada pertanyaan seperti itu ya. Saat break ada candlestick close body. Jangan hanya shadow. Ya teman-teman. Break yang valid itu break body. Tidak hanya shadow. Ya teman-teman. Dan ini break lagi. Ini bullish teman-teman. Uptrend. Oke. Uptrend seperti ini. Downtrend kebalikannya ya Pak ya. Nah, lalu tadi ada pertanyaan ya. Dua pertanyaan yang menanyakan tentang Fibonacci. Nariknya itu dari mana Fibonacci? Fibonacci nariknya itu dari mana Pak? Biasanya kalau saya itu dari impulsive move, dari low ke higher high. Saya tarik Fibonacci low ke higher high. Ya, kenapa saya tarik begini? Kayak saya mencari potensi apa? Koreksinya harga, teman-teman. Saya mencari potensi koreksinya harga. Berapa persen koreksi harga? Saat saya mau beli harga mau terdiskon berapa? Terdiskon 50%, 61%, 70% atau berapa? Dan jangan tarik Fibonacci dari
Sini, dari sini, dari tiap wave. Oke, pucuk belum ditemukan nggak apa-apa, tarik dulu aja mas. Nanti bisa di-adjust, bisa di-adjust, bisa molor kan Fibonacci. Karena kan keputusan ada di tangan Anda untuk memolorkan Fibonacci, ya. Jadi kalau Fibonacci, saya minta tolong ke teman-teman dipahami ya, tarik Fibo dari tiap wave. Jangan asal tarik, ya teman-teman. Dari tiap wave, karena market punya wave-nya masing-masing. Oke, saya mau tanya lagi, wave di market itu ada berapa teman-teman? Market itu punya berapa wave sebenarnya? Basic, wave basic ya. Ada yang tahu mungkin? Dua, apa saja? Korektif dan impulsif. Impulsif, ya, kebalik. Impulsif, korektif, impulsif lagi, koreksi lagi, impulsif lagi. Ya, narik fibonya Anda nggak boleh begini. Lo kok hai langsung, nggak boleh Pak. Tarik fibo per wave, oke? Per wave, per impulsif menarik fibo. Malah salah pencet ini. Tarik fibo per wave, ya. Kalau bearish berarti nariknya gimana dong? Oke, bearish gimana nariknya? Ini impulsif, misalkan ya teman-teman. Korektif, impulsif lagi ya teman-teman. Nah, yang ada tarik berarti dari low, high ke low. Dari atas ke bawah. Oke, itu tips untuk tarik Fibo. Jadi jangan asal ambil. Nah, misalkan gold gini teman-teman. Kita nggak bisa asal tarik Fibo dari bawah ke atas begini nggak bisa. Harus ada wave-nya masing-masing. Ya, nanti deh kita coba spill sedikit-sedikit. Ya, betul. Buat prediksi koreksi. Lanjut ke gold ya teman-teman. Nah, yang Anda tandai apa? Support resisten ya, resisten, support, resisten, resisten. Cenderungnya apa ini? Cenderungnya turun, mengecil dia. Nah, ya, ini support di sini. Jadi sebenarnya gold ini kalau saya bilang dia sedang nunggu momentum, teman-teman. Ya, dia sedang nunggu momentum. Ada waktunya dia meledak. Saya nggak tahu meledak ke atas atau meledak ke bawah. Ya, karena momentumnya mengkerucut. Oke, at least berarti saat dia mengkerucut begini, saya bilang apa? Dia tidak menciptakan higher high atau lower low. Gold ini berarti sideways secara daily, daily sideways teman-teman. Oke, jadi kalau Anda masih belajar, kasih tulisan catatan daily, ya, sideways, daily ya sideways, kasih keterangan di atas, ya teman-teman. Oke, daily ya sideways, yang kita tunggu broken,
secara daily ya teman-teman. Yang saya tunggu tuh optimalnya di sini. Kalau sideway di dalamnya kan akan banyak wave ya, Om Andres. Di situ yang kita bisa ikutin sih. Itu yang bisa kita ikutin. Resisten dan support. Oke. Nah ini yang dominan. Resisten tersebut dan support tersebut. Di harga berapa? Kasih harga. Ya teman-teman. Oke. Kita ambil resisten support yang paling dominan. Ya. Nah, kalau teman-teman market ini berakhir dengan break ke atas, berarti trennya apa? Apa anak-anak? Kalau di akhirnya break ke atas teman-teman, berarti di sini ada high dan higher high. Kalau akhirnya breaknya ke atas, trennya apa? Naik, Bapak. Naik ya, Pak. Tapi kalau breaknya ke bawah, trennya lanjut ke bawah, turun. Jadi area penentuannya untuk daily di area tersebut, ya. Area penentuan untuk daily di sini 3450 dan 3246 daily ya teman-teman. Time frame besar sudah kita ikutin. Nah, tentukan tren utama time frame besar. Tadi apa? Tren utamanya sideway. Tentukan area potensial support, demand dan lain-lain di time frame menengah. Ya, sekarang kita turun teman-teman ke time frame H4. Oke, kita turun ke time frame H4. Ini saya hapus ya hitam-hitam ya. Kalau kita lihat teman-teman, dari kiri ke kanan, yang terjadi apa sih trennya? Dari kiri ke kanan, what happened? Yang terjadi apa trennya? Saya mohon respon. Downtrend, berubah tren, punya pandangan masing-masing ya teman-teman. Tapi ada satu hal yang teman-teman harus perhatikan, yaitu struktur. Saya bisa kasih titik-titik ini teman-teman. Ini untuk menandai struktur market ya. Di sebelah kiri tadinya downtrend Pak. Setelah ke sebelah kanan, ini ada break ya. Break ini ya. Jadi kenapa kalau teman-teman ngikutin juga dari mappingnya STA ya, oke. Ini ada break. Lokasi breaknya di sini ya. Lokasi breaknya di sini. Area pantaunya ini 3296 ya teman-teman. Ini saya putar ulang ke sini. Break ini ya teman-teman. Ya. Ini 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 chart yang kita analisa. Ini analisa yang kita lalu. Harapannya dia turun untuk naik. Ya teman-teman. Berarti saat break ini terjadi, wave ini adalah wave apa teman-teman?
Wave ini yang menyebabkan break ini berarti adalah ini impulsif, impulsif. Berarti kalau kita sudah tahu ada impulsif, kita nungguin apa dong? Nunggu apa? Nunggu koreksi, teman-teman. Koreksinya kemana? Ini ada demand. Sudah saya lampirkan di sini tadi. Ya, tren utama time frame besar, area potensial, cari sinyal time frame kecil boleh. Risk reward yang sehat, step by stepnya. Ya teman-teman. Ini analisa saya yang di 6 Juli. Ya, menentukan demand di sini. Karena ini adalah rally base rally. Om Erwin sudah memahami tentang supply demand, apa saja supply demand, sudah mengerti mungkin apa saja supply demand, sedikit. Om Erwin kalau baru mengerti sedikit, nanti bisa ke videonya STA, sini ya, ke YouTube, masuk ke playlist, ya Om. Nanti masuk ke sini, ya, masuk yang ini, siap, ya. Order block supply demand, ini sudah saya bahas 2 jam. Jadi silakan ditonton lagi, biar biar clear, ya teman-teman. Nah, setelah impulsif ini korektif. Boleh nggak teman-teman saya tarik Vibo? Boleh nggak saya tarik Vibo? Boleh karena ini impulsif. Dan demand ini confluence dengan area 61,8. Ya, analisa ini pun saya lampirin di Telegram. Udah beberapa waktu lalu. Nah ini ya teman-teman. Sebelumnya ini. Jadi semua before after sudah saya lampirin di Telegram. Anda yang belum join, join dulu Telegram. Ya, oke. Kalau ada promo iPhone jangan percaya ya teman-teman. Impulsif korektif. Price sudah koreksi. Menuju koreksi, sorry. Sudah koreksi. Oke. Nah, saat price bolak-balik begini teman-teman. Anda nggak usah terganggu, nggak usah terdistrak. Kalau Anda sudah punya area tunggu, ya sudah punya area tunggu, jangan terdistrak sama harga yang kebanyakan goyang di sana. Oke, biarin aja. Yang penting Anda sudah tahu area entry Anda. Cari decision bisa di time frame lebih kecil. Ya, cari decision kemarin sudah saya lampirin juga caranya di sini. Nah, ini dia. Decision saya waktu itu 3282,86. Cuman untuk entry saya tambahin spread biasanya. Ya, 3282,6. Oke, oke. Decision point Anda bisa turunin time frame-nya, Mas. Ya, kemarin pun sudah saya breakdown semua analisanya. Oke. Jadi mungkin ini akan impulsif lagi. Next kemana? Ke supply. Supply yang di mana? Sebelah kiri ini mungkin. Kenapa saya bilang mungkin ya? Karena kita analisa.
tambah spread misalkan Bapak gini Pak, entry di sini ya 3378,60. Broker yang Bapak gunakan spreadnya mungkin 0,30 ya. Jadi Bapak harus pending ordernya nih jadikan tambah 30, 90. Nah, jadi ditambahkan spreadnya. Oke, ditambahkan spreadnya biar order kita ke trigger, biar order kita masuk. Teman-teman TikTok biar lebih jelas, klik link yang ada di bio, oke, masuk ke grup Signal, masuk ke grup Telegram, ikut join Zoom aja. Karena di TikTok hanya gambarnya hanya separuh. Mas Megan pakai Vibo kalau time frame besar maka masuk time frame kecil malah bingung. Oke, nanti saya coba jelasin Mas Ali. Semoga sehat terus ya, yang nggak sehat giginya kemarin Mas. Ya, oke teman-teman. Dari sini kita targetnya harga akan impulsif lagi. Nah, terjadilah impulsif. Vibo saya hapus dulu, panas saya hapus dulu, ini saya hapus dulu. Care. Ini break lagi teman-teman. Nah, setelah Anda lihat break lagi, berarti ini sudah impulsif lagi. Ya, impulsif lagi. Jadi kalau saya tanya tadi, trennya apa sih yang terjadi? Tadinya turun, tapi seperti akan naik. Seperti akan naik. Setelah impulsif dia harus koreksi dulu. Ya, setelah impulsif dia biasanya harus koreksi dulu. Koreksinya kemana? Ini saya hapus, teman-teman. Impulsif kan berarti di area ini. Low ke higher high. Ya, low ini ke higher high ini. Betul ya? Nah, di saat market itu terjadi impulsif, teman-teman lihat ya zona demand di impulsifnya. Jadi Anda narik zona demand pun jangan asal zona demand Anda tandai. Zona demand yang Anda tandai baiknya di wave impulsifnya. Impulsifnya. Karena misalkan Anda nandai demand yang ada di sini, di bawah ini ya teman-teman. Ini si demand ini sudah di luar range. Bisa saja nggak kejemput. Anda mau entry di sana percuma. Rasanya sedikit percuma. Karena terlalu jauh. Terlalu jauh. Oke. Jadi area demand, area supply yang Anda pantau, saran saya adalah yang di dalam market atau wave impulsif. Nah, ini saya hapus dulu teman-teman. Impulsif berarti ini. Oke, ini saya hapus. Saya turunin ke 2 jam deh. Nah, di area item ini yang saya arsir, yang saya tandai, ini 50% ya saya eh, kurangin. Ada kelihatan zona demand teman-teman. Sepanjang market ini naik, ada kelihatan. Kalau teman-teman kelihatan, teman-teman boleh tandai. Silakan dicoret-coret layar saya. Satu, ada lagi. Dua, dua zona demand teman-teman. Ya, dan ini mix and match dengan apa? Fibonacci. Ceret. Anda tunggu koreksinya. Berarti ke demand yang ini. Atau Anda tunggu koreksinya ke demand yang ini. Kalau Anda seorang pedagang, ya
Anda pengen beli harga yang murah atau yang sangat murah, teman-teman? Anda pengen beli di harga paling murah atau murah biasa? Semurah-murahnya, Mas. Semurah-murahnya kalau bisa. Yang paling murah mana ini, teman-teman? Berarti area ini yang paling berpotensi. Tetapi nggak selalu harga bisa terkoreksi sampai level-level tersebut. Jadi pilihannya menjadi dua, area ini atau area yang di atasnya. Ini teman-teman, ada dua area. Nah inilah pentingnya apa? Money management. Jangan duit Anda mepet, Anda pukul. Teman-teman, duit mepet dipukul ya kita kena uppercut sama market, teman-teman. Uang kita nggak cukup buat ngelawan. Ya, uang kita nggak cukup buat ngelawan. Kita lihat lagi. Price mulai koreksi, mulai turun. Ya sempat tertolak sedikit semalam. Tapi berakhir masih melawan ke bawah. Dan saya tadi sudah tandai bahwa saya masih nunggu di yang ini. Biarin, ya biarin. Saya tunggu di yang ini. Biar entry-nya lebih puas. Nanti tinggal cari decision point di dalam demand tersebut. Ya, oke. Nah, karena demand ini sudah di touch. Baiknya apakah boleh di entry lagi, teman-teman? Demand yang sudah disentuh. Demand yang sudah disentuh boleh nggak di entry lagi? Jawabannya adalah jangan di entry lagi. Konfirmasi pun biasanya bisa fake konfirmasi. Sentuh sekali, jangan di entry lagi. Ya, meminimalisir resiko. Oke, probabilitas rendah, setuju sekali. Jadi yang sekarang menjadi pilihan ini, teman-teman. 3294 menjadi pilihan kita. Ya, jadi waktu kita melihat tren dari time frame, tadi kita lihat ya apa, hampat ya teman-teman. Trennya apa? Yang ini tadi turun, trennya turun. Tapi bagian ini, teman-teman, bagian ini, karena bagian yang di sini sudah berbeda. Ya, ini sudah naik trennya. Cuman tren naiknya ini, Anda lihat cara breaknya nggak signifikan ya. Breaknya hanya sedikit, breaknya hanya sedikit teman-teman. Ini juga breaknya hanya sedikit. Ya, berarti tren naiknya sebenarnya lemah. Tren naiknya lemah teman-teman. Karena breaknya ini nggak begitu jauh. Lebih baik menunggu daripada kehilangan uang. Setuju. Betul Pak. Di 3320. Ya, tren naiknya lemah. Karena breaknya sedikit teman-teman. Dan saya biasanya kalau saya jelasin di kelas, itu ada high, low, higher high. Ya, higher high ini waktu di break ya. High ini ke higher high sebelahnya, itu kan jaraknya bisa berbeda-beda. Ada yang jaraknya begini, jauh. Ya, ada yang begini, jaraknya sedikit aja ini.
Oke. Ini nunjukin trennya lemah atau kuat. Kalau hanya sedikit ini lemah biasanya. Tren lemah. Ya, kalau ini yang di sini breaknya seperti ini tren kuat. Oke, ini trennya standar saja, menengah. Karena ini nanti berhubungan dengan koreksinya, teman-teman. Ya, biar puas baiknya di bawah sekalian, Pak. Oke. Jadi untuk masalah melihat cara break ini ya, teman-teman, ini juga penting. Karena Anda jadi nggak keburu-buru untuk entry. Ya, nggak keburu-buru buat entry. Saya coba kasih salinan ini ke sini. Ya, jadi tren itu bisa kita identifikasi. Apakah dia lemah, kuat, atau menengah. Oke, teman-teman. Ya, jadi kalau saya pribadi saat melihat market secara tren, apa yang harus saya tahu dulu? Struktur marketnya ini. Struktur marketnya ini. Ya, berarti sekarang yang terjadi trennya adalah naik. Signifikannya adalah atau detailingnya adalah tren naik tapi lemah. Tren naik tapi lemah. Ya, oke. Dan Anda harus ngerti bahwa tiap market itu ada namanya high, low, higher high. Struktur. Selain struktur ada juga impulsif. Dia butuh koreksi. Ya, dia butuh koreksi. Waktu koreksi pun saya lebih happy kalau bentuk koreksinya dia membentuk banyak wave begini. Nah, ini saya lebih happy. Nah, berarti sebenarnya ya teman-teman, kalau Anda melihat kondisi seperti ini, ini break ya, harus body. Ini saya ganti warna biru. Kalau menurut yang time frame biru, tren naik. Ya teman-teman. Tapi kalau menurut yang merah teman-teman, trennya turun, setuju? Turun, setuju? Oke. Tren naik, korektif ini dia membentuk tren turun teman-teman. Kita lihat di sini. Saya hapus dulu ya. Oke. Ini setelah break. Oke. Kita pakai yang biru dulu. Break teman-teman. Naik ini potensinya. Tapi Anda lihat ini merah. Kelihatan teman-teman perbandingannya antara konsep ini dan gambaran ini, kelihatan perbandingannya ya. Kelihatan ya perbandingannya ya dari konsep yang biru di sebelah kiri dan yang merah. Ada yang bingung? Jelas Pak Guru. Siapa Pak? Ya, konsepnya seperti ini teman-teman. Nah, kalau ada kondisional seperti ini teman-teman, secara tren yang biru yang naik, saya tunggu di demand
ya. Secara tren naik, kita tunggu di demand. Oke. Secara tren turun ini, kita boleh sell maksimal hanya sampai ke demand time frame yang besar. Anda boleh sell teman-teman. Targetnya tapi hanya ini. Ini hanya targetnya hanya ini. Sudah begini, sudah sampai ke demand, ya jangan sell lagi. Karena besarnya ini trennya naik. Ini sudah masuk ke yang namanya top down. Nah, sebenarnya teman-teman, tadi ada pertanyaan ya tentang Vibo. Vibo time frame besarnya boleh dari low ke high high. Oke, time frame kecilnya di Vibo juga boleh Pak. Cari koreksinya tiap tren ini. Tapi jangan sampai bingung. Jangan sampai bingung. Ya, kalau Anda bingung, teman-teman bisa ke sini dulu. Ke materi yang nomor 3 ini. Trading range, PD array, dan Fibonacci. Ini coba saya salin lagi deh ya. Karena memang yang bisa nonton itu hanya yang punya link saja. Saya share ke Telegram ya teman-teman. Nanti silakan disimak di sana. Ya, trading range, PD array, Fibo, belajar trading forex. Ya, karena tiap time frame itu ada trading range-nya sendiri. Kalau korektifnya tidak berkelok-kelok, berarti menandakan momentum waktu koreksi itu kuat, Bu. Ya, menandakan momentum waktu koreksi itu bisa kuat. Nah, takutnya kalau tidak berkelok-kelok begini, bisa saja jebol dengan mudahnya nanti demand ini terjadi reversal, ya, terjadi reversal, jebol teman-teman. Di price action, materi yang paling susah sebenarnya di top down ini, mengerti tren tiap time frame itu yang paling berat, ya, itu yang harus diulang-ulang. Dan kalau teman-teman nggak belajar, nggak praktek, akan sangat kesusahan teman-teman. That's why saya selalu menyarankan kalau Anda lihat weekly analysis, saya minta Anda untuk repaint lagi, gambar ulang lagi, ya, gambar ulang dan belajar dari yang sudah saya kasih gambarannya, digambar lagi, ya teman-teman. Jadi ini gunanya time frame, Anda melihat tren, ya. Counter trend kalau breaknya nggak breakthrough dan drive correction bukan ABC correction, takutnya begitu. Apa itu berlaku di time frame kecil juga, Bu Indah? Kalau Bu Indah udah berapa lama trade nih? Kita sambil ngobrol ya Bu. Bu Indah udah berapa lama trade nih? Kalau misalkan ibu ini seorang, saya anggap saja mungkin masih pemula, mungkin saya nggak ngerti, belum dijawab soalnya ya. Mungkin ibu masih pemula. Kalau masih pemula, saran saya jangan di time frame kecil, jangan di time frame kecil, karena wave-nya itu akan lebih banyak. Wave-nya dia lebih banyak di time frame kecil. Ya, saat wave-nya lebih banyak, masalahnya apa? Peluang masuknya Anda itu makin besar, makin sering, sorry, makin sering. Nah, itu yang mengganggu Anda,
mengganggu Anda. Banyak sekali sinyal yang keluar mengganggu Anda. Jadi saran saya kalau lagi belajar, fokus dulu di time frame gede. Time frame gedenya paham, bisa dimengerti, baru turun time frame. Turun time frame. Ya, jangan tiba-tiba langsung di time frame kecil. Sering keserimpet biasanya. Oke, oke. Nanti coba sambil saja pertanyaan ya Mas, sambil kita jalan ya nanti kita bahas downtracknya ya. Siapa Nova? Mas Hafiz bisa kontak Mbak Nia nanti untuk di remedi. Kan free remedi ya. Cara menentukan demand dan supply gimana? Bapak Andi nanti ke YouTube ya. Ke sini ya Pak. Bapak masuk ke order block dan supply demand ya. Di situ saya jelasin. Oke? Di situ saya jelasin Bapak. Untuk supply demand. Jadi biar karena supply demand itu materi sangat basic dan cenderung mudah untuk dimengerti. Ya, dia amat break momentum tapi pindah turun daily weekly cuma turun biasa Pak. Kadang ke trigger ya. Kadang-kadang ada yang berpikiran begitu karena target atau ekspektasinya terlalu, sorry, bukan terlalu, tapi ada di time frame besar. Takutnya gitu. Jadi Mas kalau bisa mungkin dia H4 stay H4 turun aja ke di sorry H1. Betul Om Deddy, mental gampang terganggu kalau nggak biasa di time frame kecil. Analisa swing tradingnya intraday. Swing trading nggak bisa dikombin sama intraday. Sudah beda pola dan konsep. Intraday satu hari close, swing trading bisa beberapa hari. Siapa Hafiz? Aman Om, nanti ada catatannya. Sorry, rekamannya. Om Matris terlalu anu nih, terlalu jujur. Oke. Jadi dari kondisi market, terutama yang harus teman-teman mengerti dan pahami itu tren dulu. Jangan sampai salah trennya. Jangan sampai salah trennya. Karena kalau trennya salah sudah fatal, teman-teman. Trennya salah sudah fatal. Kita coba ya ke sini. Saya kemarin ada stop loss di sini, teman-teman. Sorry. Saya kena stop loss di, nah, ya teman-teman. Nah, ini saya kena stop loss di sini. Oke. Ethereum 4 jam ya ini ya teman-teman ya. Subuhan ya Om. Nah, kadang teman-teman, market itu pun bisa enggak sejalan dengan apa yang sudah kita gambarkan, yang sudah kita proyeksikan. Seperti kondisi ini. Saya melihat market itu, ini ada low di sini, yang ada high, ini ada lower low teman-teman. Pikir saya karena sudah lower low, ini impulsif. Ya, price itu akan naik ke supply and then turun. Harapannya begitu. Ternyata yang terjadi, market berkata lain. Dia beli ke atas lagi. Nah ini, kembali ke sini.
Entry dengan risk reward yang sehat dan disiplin sesuai money management. Oke. Entry dengan risk reward yang sehat, disiplin dan sesuai dengan money management. Kalau Anda anggap saja punya uang 1.000 dolar, ya, lalu yang Anda lakukan adalah all in sell di lokasi tersebut. Apa yang terjadi, teman-teman? Ya, apa yang terjadi, teman-teman? Kalau Anda 1.000 dolar all in sell di sana mungkin. Yang terjadi, ya keseret market. Stres ya, Om. Stres. Jadi ceritanya, teman-teman, 10.000 dolar, 1.000 dolar ini sama dengan peluru. Ini sambil kita bincang tentang money management itu, sama dengan peluru. Jadi, jangan sampai berangkat hanya dengan satu peluru. Inilah konsep dari money management. Jangan pernah berangkat hanya dengan satu peluru. Oke? Kalau Anda 1.000 dolar, Anda bagi 10%, 10%, 10%, Anda masih punya 10 peluru. Anda bagi 5%, 5%, 5%, Anda punya 20 peluru. Ya, Anda bagi 2%, 2%, Anda punya 50 peluru. Memang secara reward jadi kecil, tapi itu yang menjaga Anda stay di dunia trading. Itu yang menjaga Anda. Technical analysis nggak menjaga Anda, teman-teman. Ya, ya. Nah, makanya setelah Anda mulai analisa teknikal berjalan dan bisa, jangan sampai mengesampingkan yang namanya money management. Risk yang terukur. Peluru ini harus Anda bagi. Anda lawan orang 10. Tembakan Anda hanya ada isi peluru 5. Apa yang Anda lakukan? Ya kalau saya mendingan cari aman lari, teman-teman. Cari aman untuk saya. Karena musuhnya sama yang saya punya sudah jauh berbeda. 10 lawan 5 sudah jauh berbeda. Oke. Jadi saya tetap saran, jangan pernah all in di satu posisi. Ya, lari dari market lebih baik. Mau modal Anda besar, mau modal Anda kecil, kalau Anda nggak pakai money management sama saja. Ada orang bilang, modal kecil pasti habis. No. Saat pelurunya Anda bagi, teman-teman. Tidak. Saat pelurunya bisa Anda bagi. Modal besar nggak akan habis. Bisa habis, teman-teman, kalau lot Anda ngawur. Entry-nya Anda over. Tetap bisa habis. Jadi dibalik semua hal yang tadi saya bahas, mau tren utama, tren kedua, potensial support, demand, time frame kecil, time frame besar, dia ada confluent. Tapi kalau Anda nggak pakai yang namanya money management, sama saja Anda menuju kehancuran. Teman-teman menuju kehancuran. Ya, kalau Anda tidak pakai money management. Jadi saya nggak pernah mau menyarankan untuk resiko itu terlalu besar. Karena misalkan nih, Anda punya risiko 5% aja. Kadang-kadang ada orang yang nggak cocok dengan risiko 5%. Dia merasa ngeri tradingnya.
ngeri. Kenapa? Ya risikonya too much, terlalu gede risikonya. Kalau sudah merasa begitu teman-teman, Anda harus turunin risikonya. Dari 5% harus turun. 2% kah? Coba dulu di 2%. Nyaman nggak? Nggak nyaman, turunin lagi. Nggak nyaman, turunin lagi teman-teman. Jangan stay di sana. Jangan stay di sana. Oke? Nah, sekarang kita lihat teman-teman. Karena supply ini di break. Ya teman-teman ya. Ini yang terjadi break berarti Ethereum ini secara tren sebenarnya sekarang sudah mulai tren naik teman-teman. Trennya mulai naik karena ada higher high. Impulsifnya harus Anda tandai low ke higher high. Tandai trading range-nya. Nah, begitu Anda tandai trading range-nya, biasanya teman-teman yang saya ajarkan itu, Anda akan ketemu dengan yang namanya premium discount. Kalau Anda mau beli, baiknya di area diskon 50% ke bawah. Diskon area. Nah, area belinya kita jelas. Di mana di area diskon? Kita sudah tahu diskonnya mana. 50% ke bawah. Nah, dari sini teman-teman, ya, Anda bisa cari. Ada demand-demand di area diskon. Boleh ditandai yang tahu? Demand, oke. Banyak ya teman-teman, demandnya ya. Demand-demand nggak fresh seperti ini. Oke, ini oke. Ya, nah, ini area-area ini sepertinya demandnya kurang fresh. Kita sudah ketemu sama area-area demandnya. Ya, tapi saat Anda berpikiran mau entry di area inikah, inikah, apa yang Anda butuhin teman-teman? Vibo, oke. Ya, untuk buy ya, kita butuh Vibo, boleh. 50%, 61, 786, 90. Ya, kelihatan ya, konfirmasi. Tapi gini teman-teman, Anda lihat chartnya. Ini chart berapa jam? Betul, butuh modal untuk entry. Anda lihat ini chartnya berapa jam teman-teman? 4 jam, 240 ya. Untuk harga turun ke sini itu berapa lama? Berapa lama? Bisa seminggu ke depan teman-teman baru sampai ke sana. Setuju? Setuju? Ya. Nah, karena ini masih butuh waktu yang lama untuk harga sampai sana, kecilin time frame-nya. Nah, kelihatan sekarang. Ini time frame satu, ya. Harganya makin bergelombang, jelas. Oke. Kalau menurut H1 trennya apa? Trennya naik. High,
low, higher high. Ini ada broken, ada break. Kelihatan ya? Berarti secara H1 Anda bisa entry lebih cepat daripada nunggu di demand-demand yang di bawah itu. Daripada nunggu di demand-demand yang di bawah. H1-nya harus apa? Karena sudah berbentuk seperti ini impulsif. Kita nunggu koreksi. Tinggal kita cari demand. Mana demandnya ini? Demand. Ini trading range. Berarti Anda bisa buy di sini nanti, teman-teman. Nah, harapannya begitu. Kalau ternyata Anda buy di situ price break bablas ke bawah. Secara struktur ini high, low, higher high, ada lower low. Berarti apa dong peluang yang bisa Anda lihat di sisi terciptanya lower low ini nanti? Kan penentuannya di demand nih. Kalau terjadi lower low, berarti bisa saja terjadi reversal. Nah, untuk H4 harga bisa turun ke sini, di ujung itu harus terjadi reversal dulu. Ini harus terjadi reversal dulu. Baru dia mau turun ke sini-sini. Kalau dia satunya nggak mau reversal dan polanya masih sama ya teman-teman. Polanya begini, 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 begini ya. Jangan harap demand yang bawah akan tersentuh. Jangan harap demand yang bawah akan tersentuh. That's why kita butuh time frame. Menurut 4 jam, demandnya di mana? Sono, di bawah sono. Tapi kita lama nunggunya teman-teman. Lama bingit. Bisa semingguan ini. Yang biasanya gatal entry, nggak entry-entry. Kita cek H1. Oh, H1 ada peluang. Kita bisa ikut buy di sini. Ya. Jadi kalau saya gambarin gini teman-teman. Utama ya, lalu dia naik, break ya, break terhadap sebelah kiri, sudah break begini, ini harus reverse untuk dia koreksi, untuk dia koreksi. Jadi ada break yang menandakan impulsif dan tren marketnya itu bakalan naik, ya. Ini harus terjadi reversal untuk koreksi. Selama dia nggak reversal, ya dia bablas terus teman-teman. Lanjut naik terus, ya. Oke. Nah, begitu dia sudah sampai ke demand yang misalkan ini ya, saya tandai demand di sini. Demand yang dituju ini barulah berpotensi ini angkat lagi ke atas. Jadi stepnya pahamilah dulu impulsif korektif. Ada break, ada trading range. Semua sudah saya lampirkan di video ini, teman-teman. Basicnya semua sudah ada di sini. Jangan males buat dilihat, teman-teman. Ya, kalau Anda mau belajar sendiri, silakan dari video YouTube free. Kalau Anda mau belajar lebih intensif, ada kelas. Cuman kelas memang nggak free, teman-teman. Tergantung kebutuhan Anda. Ya, mau lebih intens, monggo. Cuman belum opening, kelas yang baru belum opening, masih Agustus nanti. Oke, teman-teman.
konsep ini bisa dimengerti ya dari yang tadi sempat kita bahas dari tren utama yang turun ke tren di bawahnya, atau orang bilang mayor dan minor tren. Oke. Nah, ini paling penting dan paling susah dimengerti, ditelaah, paling penting paling susah. Monggo Om, nanti bisa chat admin di grup Telegram, ada nomor admin ya. Nanti silakan bisa di chat ke sana buat Agustus nanti kelas batch 29. Karena batch kita sudah sampai 28 ya teman-teman. Batch 28. Oke, ada pertanyaan dulu teman-teman. Sambil saya panggil teman saya, Pak Sony. Pak Sony. Ya, Oke. Mas Mikan. Saya akan stop share dulu teman-teman. Ini ada Pak Sony dan teman-teman mungkin beberapa waktu belakangan ini melihat bahwa saya ada banner yang namanya Victory International Futures. Perusahaan itu ada di Semarang ya kebetulan. Dan yang sekarang eh, handling untuk legal standingnya kita di Victory ini. Pak Helmi mungkin bisa share screen. Ini Pak Sony akan memperkenalkan tentang Victory teman-teman. Terima kasih Mas Mikan ya. Oke, Sangat bagus sekali paparannya. Tadi saya ngikuti untuk nambah ilmu juga ya. Untuk saling menambah ilmu. Bisa saya mulai ya. Saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sony teman-teman. Saya dari Wakil Pialang PT Victory International Future Cabang Semarang. Jadi sedikit sekilas Victory ya. Victory ini sebenarnya sudah ada di Indonesia sejak 2004 ya. Untuk kantor pusat kami di Surabaya. Terus kemudian di cabang Semarang sendiri itu sudah sejak 2010. Dan Victory merupakan cabang resmi kelima untuk di Semarang. Kami tentunya broker lokal yang terregulasi oleh Bapepti. Kemudian kita untuk di bursanya kita SCDX ya. Bursa SCDX, Bursa Komoditi Derivatif Indonesia. Untuk pengawasan transaksi kita di Indonesian Clearing House ICH. Ya, untuk Victory sendiri tentunya kita di seluruh Indonesia sudah ada kurang lebih 19 cabang dan saya mengucapkan terima kasih mewakili manajemen bahwa kepercayaan nasabah yang besar sehingga kami bisa tumbuh sampai 19 cabang di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kepercayaannya. Untuk di Victory sendiri, teman-teman tentunya sudah mengerti ya, kalau ada beberapa tipe akun untuk di broker lokal, biasanya ada akun reguler, ada akun mini, di produk-produk kami. Kalau di Victory mini pun ada yang namanya mini VLS, mini biasa, dan mini VLS ya. Nah, yang terbaru yang sebenarnya kami pengen perkenalkan bahwa walaupun kami mungkin agak sedikit dibanding kompetitor agak sedikit hadir di 2025 ini, ada produk yang baru kita launching adalah produk mikro ya. Jadi mikro sendiri ini sebenarnya cocok untuk pemula yang ingin mencoba belajar dengan risiko yang bisa minim ya. Sedangkan saya lihat sendiri perkembangannya sangat pesat di akun-akun mini di beberapa broker-broker ya. Terutama di broker lokal juga semakin berkembang. Registrasi sendiri kita pakai online, elektronik, kemudian depositnya juga nggak tinggi-tinggi juga ya. Kita start dari 700.000 juga. oke, Minimumnya tentunya 0,01 lot, Mas Mikan. siap Bapak. Maksimumnya kita 0,9 lot. Nah, kami tentunya ingin apa ya, berkompetisi secara baik
makanya kita mungkin agak sedikit di menit-menit terakhir ini Mas Migan untuk launching apa namanya untuk launching akun mininya, akun mikro, sorry, Mikro. akun mikronya. Iya, akun mikronya karena memang dari kita sendiri perlu apa ya mempersiapkan akun mikro ini sehingga akun mikro ini bisa berkompetisi juga dengan broker-broker yang sudah lebih dahulu launching akun mikro. Nah, saya terima kasih sekali malam ini diberi kesempatan oleh STA Semarang Trader Academy, Mas Migan dan tim yang mana memberi kesempatan kami untuk apa ya memperkenalkan diri di webinar ini. Itu harapan kami semoga kami bisa apa ya melayani dengan baik dan harapannya juga Victory bisa semakin berkembang karena akun mikro ini masih baru, tentunya kita masih banyak pembenahan-pembenahan yang saya yakin kedepannya kita pengen tentunya bisa berkembang pesat ya. Saya yakin karena didukung oleh beberapa banyak cabang ya, tentunya cabang yang banyak ini adalah hasil dari kepercayaan klien-klien kami, sehingga kami dapat berkembang. Tanpa kepercayaan dari klien-klien kami, tentunya kami nggak mungkin sebesar ini. Mungkin kalau bisa dilihat di webnya Bapepti bahwa Victoria adalah salah satu broker lokal yang memiliki banyak cabang. Ya, jadi nanti kalau misalkan ada teman-teman yang bisa apa namanya mencoba untuk di apa namanya untuk di Mikro. mikro nanti bisa kami Fasilitasi ya Pak. share ya, bisa kami share untuk linknya. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan bisa ke chat admin ya Mas Megan. Ya Jadi nanti nanti biar ada di admin Mas Roy yang akan ya bisa leverage-nya di berapa Pak? Ada pertanyaan dari Mas Teguh. Leverage-nya berapa? 100 mikro ya, 1 banding 100 ya. Mikro 1/100 ya. Ya, itu Satu banding aja 100 Mas. Mas Megan ya, Sambil Pak Sony, perkenalan saya. ya siap. Sambil jawab pertanyaan ya Pak. Ya, Apa sekarang minimal, masih minimal. remote? Masih Oh, sering enggak, remote Mas. nggak? Oh nggak pernah. Punya enggak. Sekarang sudah nggak Untuk remote. minimum minimum deponya 700.000 ya. Ya. Lalu untuk fixed rate khusus akun mikro atau semua tipe akun Pak? Fixed rate-nya di akun mikro itu 14.000. Kalau semua tipe akun ada rate 10.000 juga. Ya, ada Oke. rate 10.000 juga. Jadi ada beberapa pilihan. Nanti silahkan teman-teman bisa memilih. MT-nya MT5 Mas. MT5 ya, kita pakai MT5. Ya. Mitra tersebutnya kita pakai MT5. Ya, tentunya dengan penyempurnaan-penyempurnaan ya. Depo mikro tadi berapa Pak? Minimal 700.000 ya. 700.000. Ya, 700.000. Nganunya Spreadnya good. Gimana? itu Pak, fixed rate-nya Fixed rate-nya 14.000 per satu 14.000. dolarnya. Ya. Untuk spreadnya start from 0,25. Start from 0,25 spread-nya teman-teman. Itu. Berapa margin untuk 0,01 gold Pak? Dari Mas Hendra. Berarti kalau Apanya? marginnya per 0,01 $10 ya? Ya 10 ya. $10 ya Mas? Hmm. $10. Oke. Ada yang mau Oke. ditambahkan Pak Sony? Saya rasa cukup dulu ya Mas Vegan ya. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut, nanti monggo silahkan bisa chat ke admin ya. Ya, Nanti kita jawab. Ya, teman-teman bisa chat ke Mas Roy. Itu nomornya sudah terlampir di situ ya. ya. Oke, terima kasih Mas Megan waktunya. Siap. Matur suwun Monggo Pak Sony. dilanjut. Terima Ya, kasih. terima kasih. Selamat malam teman-teman. Selamat malam. Oke. Jadi Victory ini di Semarang sudah cukup lama teman-teman. Ya, semua cabangnya sepertinya sudah ada mikro. Semua cabang sudah ada mikro mungkin ya, saya nggak ngerti. Saya cuma di info sama Pak Sony di Semarang sudah opening untuk 0,01.
ya, 0,01. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan lagi seputar market. Saya sih sekarang masih nunggu. Oh, sudah naik teman-teman ya. Demand ini menahan lagi ternyata. Saya masih nunggu aja, nggak masalah. Di demand yang paling bawah, no problem. Ya, Pak Deddy. Saya tetap tunggu demand bawah ya teman-teman ya. Kemarin teman-teman tahu sendiri tiba-tiba malam-malam lompat dan closingnya di bawah. Dia break low lagi ya. Jadi kita bersabar aja untuk nunggu market. Lalu sebentar saya akan taruh nomornya Mas Roy di sini. Oke, jam market jam berapa aja itu maksudnya jam apa, Om? Nah, ini Om, pembagian jam market untuk forex. Nah, ya, ada USA, ada Asia dan lain-lain. Nah, kalau pagi jam 5 itu masih Australia. Jam 7 mulai Asia. Ya, London session mulai jam 1 siang. US itu mulai jam 8. Ya, mulai jam 8. Saya coba capturekan. Saya akan share ke apa namanya? Ke grup tele lagi. Des. Jadi kelihatan ya, jelas ya. Di VIF belum ada kripto ya, baru di VIF belum ada kripto. Ya ini WIB. Betul, Om Chandra. Itu WIB. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman. Mungkin next webinar kita coba bahas tentang liquidity. Sorry saya lupa terus. Kita bahas liquidity. Apa sih maksudnya liquidity? Bagaimana konsepnya bisa terjadi? Dan signalemen apa saja yang bisa kita lihat sebelum terjadi liquidity. Nanti kita bahas di next webinar untuk liquidity ya. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Oh, ya siap Mas Bima. Sorry. Kenapa saya nggak pernah entry di fair value gap? Oke. Misalkan saya punya fair value gap di sini. Oke. Ini ya Mas Bima ya. Nah, kalau saya mau entry di fair value gap, biasanya saya harus ekstra, Mas. Ekstra apa? Menunggu reaksi. Menunggu Quasimodo. Padahal saya nggak selalu bisa nunggu Quasimodo tercipta di market. Karena kan ada hal yang lain yang harus saya kerjakan ya. Nah, kadang-kadang reaksi ini kan tembus sampai ke area demand-nya. Jadi better saya taruh OP atau PO di demand-nya daripada di fair value gap-nya. Karena otomatis kalau saya ambil di fair value gap, kalau tanpa reaksi, stop loss-nya tetap di bawah demand. Itu menurut saya terlalu jauh. Ya, oke. Itu bisa terlalu jauh. Clear Mas Bima? Bisa dimengerti ya? Pak Megan pakai broker apa? Salah satunya Victoria ada.
Mas Wiwin. Sudah ada akun 3 bulan di Victory. Broker luarnya paling yang kemarin saya share Vantage itu. Karena cukup kecil spreadnya. Ya, tapi ada komisinya ya. Biasa menggunakan indikator dan penjelasannya Pak. Enggak pakai indikator saya Mas. Saya hanya pakai price action, gambaran saya sendiri aja. Ya, gambaran saya sendiri dari market. Jadi di situ yang bisa saya saya gambar strukturnya, support resisten dan lain-lain. Dan saya tidak pakai indikator. Oke, Mas Muhammad Sotin. Sebenarnya cukup banyak orang baru ya yang malam ini baru join ya. Fair value gap, imbalance, liquidity, Wyckoff teori, siap. Fantas kendala OTP ya, coba di Victory, Om Andris. Kalau Victory mungkin nggak pakai OTP OTP-an ya. Supply demand yang powerful yang seperti apa? Oke, saya kasih gambaran sedikit. Supply demand yang powerful, teman-teman. Ini anggap saja kita punya demand. Oke, demand ya. Ini kondisinya seperti ini. Ya, saat saya punya demand, ini demand, ya Mas. Lah kok hitam? Saya salah pencet. Biru harusnya. Nah, supply demand yang powerful biasanya yang ada fair value gap-nya. Yang ada fair value gap-nya. Itu powerful. Ya, itu powerful biasanya. Lalu, supply demand yang sesuai dengan tren. Nah, ini oke. Seperti ini. Supply demand yang sesuai tren. Ya, jangan Anda pakai misalkan ini begini ya teman-teman. Tapi trennya begini. Nah, ini trennya begini. Takutnya begitu ini masuk jebol. Ya, jadi supply demand yang strong yang ada FVG. Sebenarnya sama aja. Apa samanya? Ini fresh. Ya, ada fair value gap berarti fresh. Oke. Lalu S&D strong yang sesuai tren. Oke. Nah, siap Mas Bima. Aman. Oke. Mas Adaro bisa dimengerti ya. Kalau ada 2 atau 3 pola yang sama ambil di mana? Maksudnya pola itu pola lebih bentuk supply demand kah, Mas? Maksudnya ada 2 3 pola itu maksudnya apakah supply demand ya? Oh, nah misalkan seperti ini. Ini di 2 jam ya. Ada 2 demand. Demand pertama di sini, demand kedua di sini. Nah, ya, dua-duanya bisa saya pakai. Karena dua-duanya bisa mentalin harga. Cuman kalau bisa cari level entry yang oke. Kemarin ini pun ya, entry yang di sini sudah saya sempat lampirkan di Telegram.
Apalagi saya kasih kok kemarin. Nah ini mas, ya 3321, ya ini sempat tertolak price dari situ, ya. Oke. Jadi kalau ada dua demand sebenarnya itu bisa dipakai semua. Cuman carilah area keputusan yang lebih kecil biar entry Anda lebih presisi. Dalam 1 jam ada dua zone, bisa Anda pakai dua-duanya. Tapi Anda harus bisa membagi money management. Cuman yang the best yang mana kalau ada yang tanya ya? The best yang mana? Yang the best tetap yang bawah. Yang the best tetap yang bawah. Karena potensialnya targetnya lebih jauh. Targetnya lebih jauh, Mas. Ya, ya. Sama dengan pembahasan Om Mantri sini ya, preference entry atau rejection masuk zone. Kalau saya sih pending order. Saya lebih suka pending order karena saya aktivitas juga nggak terus di depan layar. Ya, betul. Konfirmasi low time frame. Cuma saat konfirmasi yang ketinggalan jangan dikejar. Tunggu aja next konfirmasi. Ya, tunggu aja next konfirmasi. Misalkan seperti ini. Saya hapus dulu. Saya tadi pakai gold. Apa ya? Hmm, nah ini dia. Misalkan di sini ya teman-teman. Ini demandnya yang ditunggu. Oke. Anda cari konfirmasi. Nah, di dalam sini. Cuman konfirmasi kan nggak selalu jelas, Mas. Konfirmasi nggak selalu jelas. Nggak selalu jelas konfirmasinya. Kalau untuk menurut M15, pembalikan happen setelah ini break. Ya, untuk M15. Ya, M15 satu break. M5, nah ini konfirmasinya di sini. Ini sudah ada konfirmasi. Ada break. Jadi kita tunggu pullback nih. Secara M5. Tunggu market pullback sini, ke sana. SL-nya Mas, kalau ada entry di situ, SL-nya the best ini. Tapi kalau mau yang agresif ya SL-nya di sini. Ya, untuk stop loss. Tapi yang terbaik yang 3308. Oke, siap, paham. Ada lagi teman-teman? Next question. Hampir 2 jam kita ngobrol. Nggak kerasa ya teman-teman. Next week saya coba bahas tentang liquidity. Ya, aman ya teman-teman? Aman? Nggak ada pertanyaan lagi? Aman, Pak. Aman. Oke. Kalau begitu, Aman, Pak. siap Mas. Kalau begitu, kita ketemu lagi minggu depan ya. Pak, Maybe, kopnya mana, Pak? ya, ya, ya. Kopinya belum dibikin Om. Kita ketemu lagi minggu depan dengan materi liquidity ya. Nanti saya preparein materinya. Kita bahas liquidity. Sama besok minggu depan saya ada guest lagi teman-teman.
ada case lagi yang mau bicara tentang merencanakan eh, keuangan masa depan. Ya, kita lagi prepare. Oke teman-teman, jadi besok nggak cuman bahas trading liquidity aja, tapi kita bahas alokasi kalau ada profit, itu uangnya bisa diputar lagi kemana saja. Ya, oke. Jadi kita biar uang itu juga kerja buat kita. Anda nggak gebak-gebuk terus ke market, teman-teman. Minggu depan kita akan ada teman yang bicara lebih detail tentang apa aset. Ya, jadi trading, Anda profit, Anda mau taruh mana, split kemana, biar itu muter lagi uangnya. Oke teman-teman, ya. Terima kasih. Selamat malam, selamat istirahat. Sampai ketemu lagi minggu depan.